Assalamualaikum Ananda semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga Ananda tetap semangat, insya Allah ya. Nah, ingat, dalam menimba ilmu jangan pernah ada kata-kata bosan, karena itu adalah untuk masa depan kita nanti. Nah, pada kelas 7 dulu Ananda sudah mengenal tentang organisasi kehidupan. Masih ingat? Ya, itu terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, nah sekarang Ananda lihat apa yang Ibu pegang ini. Nah, betul, sebuah pohon. Nah, sekarang Ananda sebutkan apa nama bagian yang Ibu tunjukkan berikut ini. Nah, yang pertama ini. Nah, apa namanya? Nah, benar, organ akar. Yang kedua ini apa namanya? Betul, batang, organ batang ya. Dan yang melebar ini berwarna hijau, organ apa namanya? Betul, organ daun. Nah, sekarang apa itu organ dan apa pula jaringan-jaringan yang menyusun organ ini? Nah, mari kita ikuti melalui pembelajaran kita hari ini yang berjudul struktur jaringan pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Organ pada tumbuhan terdiri atas dua macam atau dua kelompok. Satu, organ vegetatif, dan dua, organ generatif. Nah, apa beda keduanya? Kalau organ vegetatif yaitu organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Contoh, akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif itu organ yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual pada tumbuhan. Contoh, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang kita pelajari yang pertama dulu tentang organ vegetatif, yaitu akar. Apa itu akar? Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, apa ciri-ciri dari akar ini? Nah, yang pertama, tidak memiliki buku-buku. Jadi kalau kita perhatikan akar, tidak ada ruas atau buku-buku pada akar. Nah, yang kedua, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Nah, yang ketiga, warnanya keputihan dan berbentuk meruncing. Jadi kalau kita perhatikan akar kan agak memutih warnanya dari batang, apalagi kita bandingkan dengan daun. Nah, selanjutnya apa fungsi akar ini bagi tumbuhan? Nah, yang pertama fungsinya menambatkan tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Jadi supaya tumbuhan bisa tertancap kokoh ya, dia ditambatkan oleh akar. Nah, yang kedua, dengan adanya akar maka tumbuhan akan menjadi kokoh. Jadi yang kedua fungsinya mengokohkan berdirinya tumbuhan. Nah, yang ketiga, fungsi dari akar menyerap air dan mineral pada tempat tumbuhnya. Berarti menyerap zat-zat hara ya, zat makanan atau nutrisi. Nah, yang keempat, untuk bernafas. Nah, jadi akar juga perlu bernapas. Jadi makanya petani sering menggemburkan tanah supaya akar bisa bernapas. Nah, yang kelima, sebagian akar, tapi tidak seluruhnya ya, hanya pada tanaman tertentu, akar juga berfungsi menyimpan cadangan makanan
sebagai bahan cadangan untuk pertumbuhan atau pembentukan bagian-bagian tubuhnya seperti bunga, buah, atau juga biji. Terdapat dua jenis sistem perakaran. Satu, akar serabut, yaitu akar yang tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk struktur seperti serabut. Jadi hampir sama besar ya, tidak ada yang besar satu. Nah, itu kita temui pada tumbuhan monokotil. Contoh pada padi, jagung, tebu, bambu, kelapa, dan lain-lain. Nah, yang kedua, akar tunggang. Apa itu akar tunggang? Yaitu sistem perakaran yang terdiri atas akar utama dan akar cabang. Jadi terdapat satu akar yang besar, itu disebut akar utama, lalu yang lain-lainnya disebut akar cabang. Nah, susunan akar seperti ini, seperti terlihat pada gambar, itu terdapat pada tumbuhan dikotil. Contoh, kacang tanah, mangga, jambu, singkong, cabai, tomat, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa Ananda lihat pada lingkungan Ananda sendiri nanti. Macam-macam jaringan yang menyusun akar. Nah, perhatikan pada gambar, itu semua adalah jaringan yang menyusun akar. Yang pertama kita lihat jaringan yang paling luar, yaitu selapis sel letaknya paling luar yang disebut dengan epidermis. Nah, berfungsi untuk melindungi jaringan di sebelah dalamnya. Ya, dan pada epidermis ini terdapat penonjolan-penonjolan dari epidermis yang membentuk bulu-bulu akar. Nah, lapisan kedua pada akar itu tersusun oleh jaringan kortek. Jaringan kortek atau jaringan dasar merupakan jaringan parenkim ya. Nah, di sini terdiri dari beberapa lapis sel. Nah, berikut sebelah dalam dari kortek itu ada nama jaringannya yang disebut endodermis. Jadi selapis sel yang disebut endodermis. Nah, endodermis itu memiliki fungsi mengatur jalannya larutan menuju ke silinder pusat atau stele ya. Nah, itu endodermis. Nah, di sebelah dalam endodermis itu ada namanya jaringan perisikel. Nah, berikut sebelah dalamnya lagi itu ada yang disebut dengan jaringan floem dan xilem. Nah, apa bedanya floem dan xilem? Kedua-duanya sama-sama termasuk kepada jaringan pengangkut. Nah, apa yang diangkutnya? Yaitu zat-zat yang beredar di dalam tubuh. Nah, kalau floem itu yang diangkutnya adalah zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, termasuk ke akar. Nah, sedangkan xilem itu mengangkut air dari akar menuju ke daun. Nah, itu diangkut oleh pembuluh xilem atau jaringan xilem. Oke. Nah, kemudian perhatikan letak jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Lihat, terdapat perbedaan. Ya, jadi tidak sama susunannya antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil tentang jaringan-jaringan yang menyusun. Nah, kalau tadi itu kita melihat susunan jaringan pada akar dari segi penampang melintangnya. Nah, sekarang kita lihat pula dari segi penampang membujurnya, itu penampang memanjangnya. Nah, letaknya sama seperti tadi, dari luar ke dalam ada epidermis, apalagi kortek, endodermis, kemudian jaringan pengangkut dan juga jaringan-jaringan yang lainnya.
Nah, tetapi sekarang ada kita lihat tambahannya itu bagian ujung daripada akar itu terdapat yang namanya tudung akar. Nah, tudung akar ini berguna bagi akar untuk melindungi akar dalam menembus tanah. Jadi akar juga memiliki tudung untuk berlindung sewaktu dia menembus tanah, itu dilindungi oleh tudung akar. Nah, di sini kita melihat daerah zona pembelahan sel. Jadi di ujung akar itu pada tudung akar itu terdapat pembelahan sel. Jadi itu merupakan jaringan meristemnya ya, yang sel-selnya selalu muda dan lunak. Makanya dilindungi oleh tudung akar. Jadi di sana ada jaringan embrional yang sel-selnya muda karena sel-selnya selalu membelah. Baik, kita lanjut kepada organ yang kedua pada tumbuhan, organ vegetatifnya ya, yaitu batang. Nah, apa itu batang? Batang merupakan organ tumbuhan yang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Nah, itu secara umum pengertian dari batang. Nah, lalu apa ciri-ciri pengenal dari batang ini? Yang pertama, bentuknya berbentuk bulat panjang. Ya. Nah, yang kedua, memiliki ruas-ruas atau yang disebut juga dengan internodus. Yang masing-masing ruas ini dibatasi oleh buku-buku yang disebut dengan nodus. Nah, sekarang apa fungsi batang bagi suatu tumbuhan? Nah, kita lihat yang pertama sebagai penyokong bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, alat pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, alat pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi diantarai oleh batang antara daun dengan akar dengan melewati batang zat-zat diangkut ya. Dan yang keempat, tempat tumbuhnya daun dan bunga. Jadi kita melihat daun dan bunga itu tumbuhnya pada bagian batang, bukan pada akar ya. Nah, kecuali ada tanaman tertentu. Itu akan kita lihat pada pelajaran di kelas 9 nanti ya. Selanjutnya kita lihat sekarang bagaimana pula struktur anatomi dari batang. Nah, kita lihat dulu dari batang dikotil. Nah, pada bagian paling luar kita lihat ada jaringan epidermis. Sama kayak akar tadi, epidermis itu jaringan yang paling luar ya. Nah, sebelah dalamnya kortek juga terdiri dari beberapa lapis sel. Dan yang ketiga ada namanya jaringan kambium. Nah, jaringan kambium itu terletak antara pembuluh angkut, yaitu antara xilem dan phloem. Nah, pada tumbuhan dikotil ini apa fungsi dari kambium ini? Nah, kambium ini fungsinya adalah untuk memperbesar batang. Nah, dengan cara apa dia memperbesar batang? Itu dengan selalu melakukan pembelahan pada selnya sehingga batang menjadi bertambah besar. Nah, sekarang apa bedanya struktur anatomi batang dikotil dengan monokotil? Nah, mari kita lihat pada gambar. Kalau batang monokotil, nah jaringan pengangkutnya yaitu xilem dan phloem itu letaknya tersebar. Kalau pada dikotil tadi letaknya tersusun secara melingkar. Nah, sedangkan pada batang monokotil itu jaringan pengangkutnya xilem dan phloemnya itu letaknya tersebar. Nah, yang kedua kita tidak menemukan yang namanya jaringan kambium. Jadi batang monokotil tidak memiliki jaringan kambium. Makanya batang monokotil ini tidak bisa bertambah besar terus. Ya, kalau sudah sampai batas umur tertentu dia tidak mau lagi bertambah besar. Beda dengan batang dikotil,
Nah, bertambah umurnya dia bertambah besar juga, sampai berpuluh-puluh tahun dia bertambah besar selalu. Tapi kalau batang monokotil tidak bisa bertambah besar. Kita lihat contohnya batang jagung. Nah, tidak bisa batangnya sebesar pohon jambu. Oke, padi juga sebesar itu aja terus. Nah, pohon kelapa sebesar itu aja, tidak pernah menjadi sebesar pohon mangga, pohon beringin dan sebagainya, karena dia tidak memiliki jaringan kambium. Nah, supaya lebih mudah kamu memahami struktur anatomi jaringan-jaringan penyusun daripada batang ini, kita lihat gambar yang sederhananya. Nah, pada gambar sederhana ini Ananda akan lebih mudah memahami jaringan-jaringan yang menyusun batang atau struktur anatomi batangnya yang sederhana. Perhatikan sama juga dengan yang tadi, ada phloem, xilem, kemudian ada epidermis, korteks, kemudian ada jaringan pengangkutnya, xilem dan phloem pada dikotil yang teratur, sedangkan pada monokotil itu berserakan atau tersebar. Oke, nah, itu lebih mudah dipahami. Nah, kita lanjut lagi dengan organ berikutnya, yaitu daun. Nah, apa itu daun? Nah, daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang, berbentuk tipis, lebar, dan berwarna hijau. Nah, itu ciri-ciri daun secara umum. Nah, sekarang apa pula fungsi daun ini pada tumbuhan? Satu, tempat berlangsungnya kegiatan fotosintesis. Nah, kita sudah tahu foto artinya cahaya, sintesis itu mengolah atau memasak. Jadi fotosintesis mengolah atau memasak makanan. Nah, ini berlangsung pada daun. Jadi daun ini adalah dapurnya tumbuhan. Di sana diolah makanan dengan bantuan energi cahaya. Yang kedua, tempat pengambilan CO2 dan pengeluaran O2 pada kegiatan fotosintesis. Jadi berarti tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu CO2 dan O2 itu keluar melalui mulut daun. Yang ketiga, tempat pernapasan bagi tumbuhan atau respirasi. Jadi keluar masuk udara itu berlangsung pada daun, tentunya melalui stomata, mulut-mulut daun. Oke. Yang keempat, tempat penyimpanan makanan itu terjadi pada sebagian tumbuhan, yaitu daun tumbuhan yang berbentuk tebal atau yang berukuran agak besar ya, tebal. Itu berguna untuk menyimpan makanan. Dan yang kelima, itu daun juga dipakai untuk mengatur penguapan air atau yang disebut juga untuk transpirasi. Nah, karena itu bagi tumbuhan air itu dia memiliki daun yang umumnya lebar-lebar sehingga stomatanya banyak, maka penguapan juga berlangsung dalam jumlah banyak. Nah, kalau kita lihat dengan secara mata biasa, mata telanjang, itu daun itu ukurannya sangat tipis. Ternyata kalau kita lihat penampang melintang dari daun di bawah mikroskop, daun yang tipis ini tersusun atas beberapa jaringan, mulai dari permukaan daun sebelah atas menuju ke permukaan daun sebelah bawah. Nah, apa saja jaringan-jaringan yang menyusun daun tersebut? Nah, kita mulai dari permukaan bagian atas. Itu ada namanya lapisan kutikula. Nah, lapisan kutikula ini umumnya disebut juga lapisan lilin yang umumnya agak mengkilat. Itu berfungsi untuk mengurangi penguapan, melindungi daun, kemudian mengurangi penguapan pada daun. Yang kedua, di bawah kutikula itu ada jaringan epidermis atas. Nah, itu terdiri dari selapis sel, itu disebut dengan epidermis atas. Nah, pada bagian bawah lagi dari epidermis atas itu ada jaringan yang seperti tonggak-tonggak ya atau pagar, sehingga disebut jaringan pagar
atau ada juga yang menyebut jaringan tiang, atau ada juga yang menyebut jaringan palisade, ya. Nah, di sana itu banyak butiran-butiran klorofil. Jadi kalau pada daun di mana terdapat zat warna hijau daun atau klorofil, itu adalah pada jaringan tiang atau jaringan palisade. Nah, kemudian pada bagian bawah lagi dari jaringan tiang itu namanya jaringan bunga karang. Nah, jaringan bunga karang ini agak jarang-jarang selnya, terdapat banyak rongga-rongga udara, jadi sehingga disebut juga dengan jaringan spon. Nah, jaringan spon atau jaringan bunga karang itu banyak memiliki rongga udara. Nah, jaringan tiang dengan jaringan bunga karang itu sering juga disebut dengan jaringan mesofil. Nah, pada jaringan mesofil ini terdapat berkas pembuluh angkut. Nah, masih ingat? Pembuluh angkut ini terdiri dari apa? Ya, silem dan floem. Silem mengangkut air. Nah, pada gambar itu yang berwarna merah, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis berupa zat gula, ya. Nah, itu jaringan pengangkut. Nah, kemudian di bagian bawah lagi dari jaringan bunga karang itu terdapat jaringan epidermis bawah. Nah, epidermis bawah kalau kita perhatikan ada celah. Celah itu disebut stoma. Satu celah disebut stoma. Banyak celah itu stomata. Nah, jadi stomata itu berfungsi tempat keluar masuk udara sewaktu terjadi pernapasan dan fotosintesis. Nah, di sekitar celah itu ada sel penjaganya. Kalau cuaca cerah, maka fotosintesis berlangsung secara cepat karena sel penjaganya itu akan membuka, akan menipis sehingga celahnya membesar, sehingga lancar keluar masuknya CO2 dan O2 sebagai hasil fotosintesis. Oke, itu jaringan yang menyusun organ daun. Selanjutnya, apa saja zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis pada daun? 1. Gas karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, air yang diserap dari dalam tanah. Yang ketiga, cahaya sebagai energi untuk melangsungkan proses fotosintesis. Dan yang keempat, klorofil atau zat warna hijau pada daun. Nah, sekarang apa pula zat-zat yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini, proses pembuatan makanan ini? Nah, tentu saja yang pertama adalah zat gula atau glukosa, atau rumus kimianya ini C6H12O6. Nah, yang kedua yang dihasilkan adalah berupa gas oksigen atau O2 yang dilepaskannya ke udara sewaktu proses fotosintesis. Nah, sekarang kita lihat persamaan reaksi dari fotosintesis ini. Persamaan reaksi kimianya, N6CO2 artinya 6 buah molekul CO2 bereaksi dengan 6 buah molekul air atau N6H2O itu dengan bantuan cahaya matahari dan dengan adanya klorofil yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Kemudian sebagai hasilnya itu terbentuk zat gula atau C6H12O6 atau disebut juga glukosa. Nah, kemudian ditambah dengan 6 buah molekul oksigen. Nah, itu makanya di siang hari kita merasa sejuk berada di bawah pohon karena pohon menghasilkan gas oksigen sebagai hasil dari peristiwa fotosintesis. Nah, peristiwa fotosintesis itu memiliki tahap-tahap tertentu yang disebut dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang itu terjadi bahwa energi cahaya yang diserap oleh klorofil diubah menjadi energi kimia. Lalu
terjadi pemecahan senyawa air menjadi ion hidrogen dan ion oksigen. Jadi air itu kan H2O, ada dua unsur yang menyusunnya, unsur H dan unsur O. H itu hidrogen, O oksigen. Nah, itu akan dipecah menjadi dua unsur tadi. Nah, yang ketiga itu oksigen. Tahap yang berikutnya, oksigen yang terbentuk itu akan dilepaskan ke udara. Berarti ini reaksinya berlangsung di bagian grana kloroplas. Jadi dalam kloroplas ada namanya bagian yang disebut grana. Nah, disitulah berlangsung reaksi terang. Nah, yang berikutnya ada namanya yang disebut reaksi gelap. Nah, pada reaksi gelap ini terjadi kembali penggabungan ion hidrogen dengan karbon dioksida yang diambil dari udara. Nah, jadi karbon dioksida bereaksi atau bergabung itu dengan hidrogen yang dihasilkan dari reaksi terang tadi. Nah, kemudian terbentuklah hasil penggabungan ini berupa senyawa gula atau glukosa yang rumusnya tadi C6H12O6. Jadi ada unsur C, unsur H dan unsur O sebagai penggabungan dari proses reaksi gelap ini. Nah, reaksi ini terjadi dengan menggunakan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang tadi. Nah, reaksi ini berlangsung di bagian stroma pada kloroplas. Jadi kalau reaksi terang berlangsung di bagian grana dari kloroplas, sedangkan reaksi gelap itu berlangsung di bagian stroma pada kloroplas. Berikut kita masuk lagi kepada organ generatif. Nah, kita ingat tadi organ generatif ini yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Nah, yang pertama dari organ generatif itu adalah bunga. Bunga merupakan alat atau organ perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, biasanya yang namanya bunga ini berwarna cerah. Itu pada tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Nah, apa fungsinya warna cerah ini? Untuk menarik serangga agar dapat membantu penyerbukan. Nah, ada dua bagian utama pada bunga. Satu disebut dengan alat perhiasan bunga dan yang kedua alat perkembangbiakan bunga atau alat reproduksinya. Nah, kalau alat perhiasan bunga itu kita lihat bagian-bagiannya ada yang disebut dengan mahkota bunga atau corolla, ada pula yang disebut dengan kelopak bunga atau kalik. Nah, mahkota bunga itu umumnya berwarna, ya. Nah, kemudian keduanya itu disebut alat perhiasan dari bunga. Jadi kelopak dan mahkota itu disebut alat perhiasan bunga untuk mempercantik bunga. Nah, yang kedua itu alat perkembangbiakan bunga yang disebut juga dengan alat reproduksi. Nah, kalau berbicara tentang alat perkembangbiakan itu kita ingat dengan alat-alat kelamin. Nah, alat kelamin bunga itu terdiri dari benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Jadi putik dan benang sari itu disebut alat kelamin pada bunga karena keduanya berfungsi dalam proses perkembangbiakan atau pembuahan. Nah, kalau kita perhatikan bunga ini tidak semuanya dimiliki secara lengkap oleh tumbuhan. Jadi karena itu ada yang disebut bunga lengkap dan ada pula bunga tidak lengkap. Nah, apa bedanya? Kalau bunga yang memiliki perhiasan dan memiliki alat perkembangbiakan itu tergolong bunga lengkap. Sedangkan bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satunya. Kadang ada lengkap alat perkembangbiakannya tapi alat perhiasannya tidak lengkap. Berdasarkan alat kelaminnya ini, bunga dibedakan menjadi 3, yaitu bunga sempurna, bunga jantan,
dan bunga betina. Nah, bunga sempurna yang disebut juga dengan bunga hermaprodit, yaitu bunga yang memiliki putik sekaligus benang sari. Contohnya pada bunga mawar. Yang kedua, bunga jantan. Nah, bunga jantan ini namanya aja bunga jantan, berarti tidak ada alat kelamin betinanya. Jadi tergolong bunga tidak sempurna, ya, yang hanya memiliki benang sari saja, berarti memiliki alat kelamin jantan saja. Contohnya bunga melinjo. Nah, itu dia tidak memiliki putik. Nah, yang ketiga itu bunga betina. Nah, bunga betina berarti tidak ada alat kelamin jantan bagi dia, hanya alat kelamin betina saja, sehingga disebut bunga betina. Nah, jadi bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki putik saja. Contohnya pepaya. Nah, sekarang perhatikan bagian-bagian bunga pada gambar berikut ini. Nah, kita mulai dari bawah, dari dasar bunga. Nah, bagian ujungnya itu tangkai yang berwarna hijau, itu tangkai bunga. Lalu tangkai ini melebar atau membesar pada bagian ujungnya, itu membentuk dasar bunga. Nah, pada dasar bunga itu terletak putik. Jadi putik itu umumnya terletak di tengah-tengah dasar bunga. Nah, jadi ada putik, kemudian yang mengelilingi putik itu adalah sejumlah benang sari. Nah, kemudian pada gambar yang berwarna merah atau berwarna cerah itu adalah mahkotanya. Jadi yang berwarna-warni itu adalah mahkota pada bunga. Jadi pada gambar ini yang berwarna merah itu mahkota. Sedangkan yang membungkus mahkota itu kelopak. Kelopak ini umumnya berwarna hijau. Kelopak itu berfungsi melindungi bunga sewaktu dia masih kuncup. Sedangkan mahkota itu berfungsi melindungi alat-alat kelamin bunga, alat-alat perkembangbiakan pada bunga ini. Nah, pada benang sari kalau kita lihat bagian paling atas benang sari itu namanya kepala sari. Nah, kemudian di bawah kepala sari itu tangkai sari. Oke. Nah, pada bagian putik juga ujung putik bagian atas yang melebar itu kepala putik. Nah, di bawah kepala putik ada tangkai putik. Lalu ada bagian paling bawah dari putik itu melebar atau membesar, itu namanya bakal buah. Nah, di dalam bakal buah terdapat pula bakal biji. Nah, bakal buah akan menjadi buah, sedangkan bakal biji nantinya akan berkembang menjadi biji setelah berlangsung peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Organ generatif berikutnya yaitu buah dan biji. Nah, kita lihat dulu buah. Apa itu buah pada tumbuhan? Yaitu organ yang berasal dari bakal buah pada putik. Nah, jadi setelah terjadi proses penyerbukan dan pembuahan, maka bakal buah pada putik tadi akan berkembang menjadi buah. Namanya bakal calon ya. Jadi dia nanti akan berkembang menjadi buah. Kalau bakal biji, calon biji tentunya akan berkembang pula menjadi biji. Nah, tentunya ini setelah terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Nah, apa bedanya penyerbukan dengan pembuahan? Nah, penyerbukan adalah jatuhnya atau sampainya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, sedangkan pembuahan itu sudah terjadi peleburan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dan menghasilkan sebuah sel dari hasil peleburan itu yang disebut dengan zigot. Apa saja bagian-bagian dari buah? Jangan yang kenal kita kulitnya aja. Nah, di bawah kulit apa lagi? Nah, kita perhatikan gambar. Bagian paling luar dari buah itu disebut dengan kulit buah atau epikarp. Nah, sebelah dalam dari kulit itu yang biasa kita makan, daging buah atau disebut juga mesokarp. Nah, kemudian bagian paling dalam itu yang disebut dengan endokarp. Nah, di endokarp inilah itu terdapat yang namanya biji.
Oke, nah bagian-bagian biji perhatikan, paling luar dari biji itu berwarna coklat, itu pada gambar disebut kulit biji. Nah, sebelah dalamnya kotiledon itu umumnya berisi cadangan makanan untuk biji yang sedang tumbuh. Kemudian ada namanya lagi plumula. Plumula ini adalah calon daun yang akan berkembang jadi daun ya, itu plumula. Kemudian ada yang namanya hipokotil. Nah, hipokotil itu di bawahnya terdapat calon akar. Calon akar ini disebut radikula. Nah, berdasarkan pembelajaran kita dari awal tadi, sekarang Ananda sudah tahu ternyata antara tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil itu terdapat perbedaan-perbedaan struktur. Nah, dengan adanya struktur tumbuhan yang tersusun seperti tadi dengan bentuk-bentuknya yang beraneka ragam, sehingga para ahli di bidang teknologi itu banyak yang terinspirasi membuat alat-alat teknologi dari model-model bentuk tubuh tumbuhan ini. Nah, apa saja teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ini? Yang pertama sekali model pondasi dari bangunan yang disebut dengan pondasi cakar ayam. Nah, itu para ahli kita terinspirasi oleh sistem akar dari pohon kelapa. Jadi akar pohon kelapa itu kan disebut dengan sistem cakar ayam. Jadi pondasi yang seperti akar kelapa itu disebut pondasi cakar ayam. Nah, kemudian yang kedua air mancur. Air mancur yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ternyata itu pembuatannya terinspirasi oleh oleh sistem silem atau pembuluh kayu daripada tumbuhan, di mana pembuluh kayu ini sangat halus sehingga dalam pembuluh yang halus itu air bisa naik sampai ke atas seperti air mancur. Nah, itu karena ada pembuluh yang halus dalam tubuh tumbuhan. Nah, maka para ahli membuat pipa-pipa halus sebagai sumber menghasilkan air mancur. Yang ketiga panel surya atau solar cell. Itu terinspirasi dari bagaimana berlangsungnya fotosintesis atau mekanisme fotosintesis pada daun, di mana panel surya itu menyerap energi surya di siang hari. Nah, disimpan lalu dipergunakan kapan perlu. Nah, itu terinspirasi oleh apa? Proses fotosintesis pada tumbuhan itu dengan menyerap energi matahari lalu dirubah menjadi energi lain, disimpan dalam daun dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, proses ini adalah dasar dalam pembuatan panel surya. Berikut yang keempat, sensor cahaya. Nah, kalau ada sekarang ini kan banyak menggunakan alat-alat menggunakan sensor cahaya. Itu terinspirasi oleh sistem kerja sel penjaga pada stomata. Nah, tadi sudah Bu jelaskan, stomata itu kan didampingi oleh sel-sel penjaga. Sel-sel penjaga ini akan berubah menebal, menipis, itu tergantung intensitas cahaya. Sehingga udara bisa keluar masuk dengan lancar. Nah, berikut yang kelima, lapisan pelindung pada daun. Nah, lapisan pelindung pada daun itu juga diterapkan pada lapisan pelindung pada mobil untuk mengkilapkan cat mobil, pada semir sepatu itu dengan menggunakan lapisan pelindung. Dan perabot rumah tangga yang lainnya. Itu terinspirasi lapisan pelindungnya oleh lapisan kutikula pada tumbuhan, di mana lapisan kutikula ini yang terletak pada bagian atas daun yang mengkilat itu berfungsi sebagai pelindung pada daun. Itulah uraian Ibu dalam proses pembelajaran kali ini. Semoga anak Ibu paham dan mengerti sehingga pembelajaran kita hari ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.